Islam itu membolehkan poligami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nawawi Kembut. Seperti biasa, di sini saya akan memberikan sebuah materi yang tentunya menarik, aktual, dan tentunya kontroversial. Namun di sini saya cukup tampil beda, bukan hanya karena kacamatanya, tetapi juga saya bersama dengan teman saya. Bisa kenalan dulu. Oke, perkenalkan nama saya Dodi Sefriadi, biasa dipanggil Dodi. Gitu. Hari-harinya apa? Apa? Hari-harinya. Hari-harinya saya ini yang YouTube juga, ada channel YouTube-nya namanya Dodi Sefriadi. Kalian bisa cari aja, ketik Dodi Sefriadi di pencarian. Jadi kita berdua ini sama-sama YouTuber, guys. Iya, betul. Dalam materi kali ini yang menjadi hal yang menarik dan juga masih kontroversial di kalangan masyarakat, ini masalah poligami, Mas. Waduh, gimana itu poligami, gimana? Ini kita juga tidak mau untuk menjustis ya. Iya. Alangkah lebih baiknya jika kita lihat videonya dulu apa sebenarnya. Oke. Ini adalah ilmu tingkat tertinggi di dalam pernikahan gitu. Ya kalau merasa mampu dan sanggup silakan. Bukan kami anti syariat. Kami tahu kok Islam itu membolehkan poligami. Ya, kita semua tahu bahwa katanya itu poligami adalah ilmu tertinggi dalam sebuah pernikahan. Dan apabila kita mampu, tidak masalah, bahkan itu dibenarkan dalam syariat. Gimana tanggapannya? Ya, kalau kita bicara syariat ya memang ada di syariat. Terus kalau kita bicara juga jika mampu, perlu dirincikan lagi mampu itu dalam arti apa? Finansial atau mental atau bagaimana? Oh gitu. Seperti Ya. itu. Tetapi memang kayaknya benar itu ya, Mas. Soalnya gini, Mas. Orang itu semakin tinggi ketokohannya itu tergantung dari jumlah istrinya. Oh gitu. Iya. Coba kita analisa bersama. Iya, Kalau contoh-contoh. seorang ustadz itu pasti kebanyakan itu istrinya satu. Ustadz itu ya. Iya, di Indonesia. Mm-mm. Kalau kiai itu Kiai. kebanyakan. Umumnya kurang afdol kalau dia belum beristri dua. Oh gitu ya. Ya coba kita Waduh, analisa. waduh. Kalau 4 itu kan ada gelarnya lagi, Apa itu? Kanjeng Doso. Oh iya. Dan kalau lebih tinggi lagi namanya ada lagi, Mas. Apa itu? Eyang. Yang subur. Masih ingat saja. Jadi semakin artinya kesimpulan yang dapat kita ambil dari hal ini itu semakin banyak istri, semakin tinggi tokoh kita. Tokohan atau apa namanya istilahnya. Berarti kalau banyak istri semakin tinggi derajatnya lah Iya. gitu ya. Keren. Berarti semakin berwibawa. Iya. Gitu maksudnya. Iya, Wah, kayaknya gitu kayaknya. berarti mau banyak dong istrinya. Kalau ada kesempatan. Kalau ada. Tapi Oke. menurut sampean gimana ini, Mas? Ya seperti yang tadi, kalau mampu, dan mampu itu juga dirincikan lagi mampunya dari segi finansial juga, mental dan juga lain-lainnya. Oh, gitu. Kalau mampu, kalau misalnya ada kiai yang mampu beristri lebih dari satu, ya nggak masalah, kan dia mampu. Ya kita juga nggak bisa menentang syariat. Iya, Di gitu. syariat juga sudah dijelaskan bahwa hal itu boleh dilakukan, tapi jika mampu. Kalau melihat pada diri sendiri ya mampu apa enggak diri ini, kan begitu. Karena tapi kalau lebih dari satu kan harus adil tentunya ya. Pastinya. Tolak ukur adil ini kita cukup kesulitan dalam menentukan seperti apa keadilan untuk membagi apa namanya hak-hak istri yang jumlahnya lebih dari satu itu kan ya. Iya. Ya berat sih kalau bicara masalah keadilan ya. Karena Tapi ada saya videonya. ya gimana? Oh ada. Ada videonya yang tolak memperlihatkan- ukur keadilan yang dimaksud itu seperti apa dalam proses poligami tersebut. Oh, tolak ukur keadilan dalam proses poligami. Wah, Iya. menarik nih. Ada nggak? Ada. Kita lihat Ayo aja. kita lihat bersama, guys. Poligami itu yang diwajibkan berkewajiban itu hanya 4 hal. Pertama, makan minum mereka. Terus kedua, pakaian mereka. Ketiga itu tempat tinggal mereka. Dan keempat itu masalah mabit atau masalah nginapnya. Masalah kita gilir mereka, penginapan kita, yang nginap kita tuh giliran nginap itu. Cuma 4 itu dituntut keadilan dari Allah. Dan itu manusia insya Allah sanggup menjalaninya.
Kalau menurut saya adil itu relatif dan itu tidak harus sama yang dengan istri yang pertama dengan istri kedua itu tidak harus sama. Seandainya kalau istri pertamanya ini tidak punya anak atau istri keduanya bisa 4 anak, ya otomatis kebutuhan itu lebih besar di istri kedua gitu. Alhamdulillah dia berusaha untuk bersikap adil, berusaha untuk menjalani sesuai dengan aturan agama, kayak mana syaratnya kayak gitu, dengan usaha semampu dia kayak gitu ya. Ya alhamdulillah, maksudnya masih bisa kami terima lah, nggak seperti poligami yang di TV-TV kayak gitu. Nah itu pasti ada, karena saya bukan malaikat, hati saya juga pasti ada godaan setannya, ya pasti ada lah sebagai manusia, sebagai wanita, yang wanita itu pasti bermain dengan perasaan gitu, pasti ada rasa cemburu. Kalau untuk kasih sayang itu dalam Al-Quran Allah sudah jelaskan, kasih sayang itu tidak akan bisa pernah adil. Ya kita bisa saling mengurus sama-sama kayak gitu kan, misalnya kayak saya dengan 5 anak sendiri repot, kadang kalaupun saya nggak bisa ada kakak yang bantu, atau kalau kakak repot kami bantu urus Bang Indo kayak gitu, jadi ya sama-sama kayak gitu. Dalam hal masalah pengertian inilah alhamdulillah terjalinlah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, kita kan tahu bahwa tolak ukur keadilan dalam proses poligami itu di mana seorang suami itu mampu memenuhi makan minum istrinya, pakaian istrinya, tempat tinggal mereka, bahkan membagi waktu nggak tahu waktu apa itu ya. Waktu apa itu? Nggak tahu sih, mungkin gimana gitu. Aku itu nggak bisa menjelaskan, namun aku tahu gitu loh. Menurut kalian gimana? Apakah itu cukup atau gimana? Ya bisa tadi apa, membagi waktu, pakaian, tempat tinggal, dan juga membagi, kita tidur bareng gitu loh, kita tidurnya. Ya, yang menjadi pertanyaan juga bagaimana cara melihatnya kalau itu sudah adil gitu, sudah porsinya sudah sesuai, kan gitu juga. Nah itu harus diperhatikan agar satu sama lain nggak ada yang saling iri, nanti ada yang merasa kurang, yang satunya justru merasa lebih, seperti itu. Gitu. Jadi hal tersebut itu memang nantinya kita sebagai manusia itu mampu berbuat. Tetapi tentunya kan satu sama lain antar istri kan pasti akan ada rasa cemburu. Iya. Apakah itu mampu memberikan kebutuhan kecukupan batinnya dalam hal ini? Ya tadi kan juga kita sudah lihat bareng videonya, si bapak-bapak itu ya yang poligami mengatakan bahwa kalau masalah kasih sayang itu udah pasti nggak bisa adil. Pasti akan ada yang lebih. Pasti ya. Tapi kalau dari segi finansial itu masih bisa, kata si bapak-bapak yang tadi ya. Iya sih. Kita kan melihat dari video yang tadi. Artinya berarti kita itu bisa menentukan kita nikah dengan siapa aja. Tapi pada hakikatnya cinta kita buat siapa ini kita tidak tahu. Asik. Wah, payah. Tapi ada hal yang untuk kita lebih dalam lagi dalam proses poligami ini Mas yo. Ini saya minta pendapat aja sih. Kira-kira Mas, perbedaan antara poligami dengan playboy itu apa? Kalau poligami itu kan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sah menikah. Ada akadnya. Kalau playboy kan ya main cewek di sini, main cewek di sana, mantep di sana, mantep di sini, gitu. Kalau poligami sudah ada itunya ketentuan-ketentuannya di syariat Islam. Seperti kalau playboy nggak ada ketentuannya di syariat Islam. Kan tidak diatur juga. Dan kalau poligami itu kan sifatnya terbuka. Tapi kalau playboy kebanyakan sembunyi-sembunyi. Kayak orang dakwah. Play itu permainan ya. Boy itu laki-laki. Jadi permainan laki-laki. Tetapi kira-kira dari video tadi hal apa yang ingin dengan sampaikan pada pemirsa yang ada dan yang menonton saat ini?
Iya, kalau memang mau untuk berpoligami ya itu tadi yang diperhatikan, adil dan bisa memenuhi sesuai apa yang seharusnya dipenuhi. Seperti itu. Itu aja juga. Kenapa ini kok kayaknya Nawawi pengen banget ya poligami? Iya, pengen ya. Ya enggak sih. Jujur Ya. aja. Yo, siapa tahu ada yang mau dipoligami, ayo. Kalau ada kesempatan gitu dia, aku kalau bilang ada gitu. kesempatan. Tapi kesempatan itu bukan datang begitu aja, dicari. Cari memang ya. Heeh. Iya. Jadi mau ya. Jadi yang subur mau ya. Manusiawi, Mas. Oh, Itu sudah manusiawi. Ya gak apa-apa asal bisa adil aja. Mantep-mantep gitu ya. Oke, sebagai penutup saya harap ya, saya doakan kepada pemirsa yang cowok-cowok ini mudah-mudahan semakin banyak rezeki dan semakin banyak pula istri. Dan bagi ibu-ibu atau yang cewek-cewek ini tetaplah berhati-hati ketika sang suami itu sedang melobi-lobi jenengan. Jangan-jangan ya kan. Kita tidak bisa loh untuk menentukan cinta kita itu untuk siapa ya kan. Oleh karena itu hati-hati dan waspada. Kejahatan itu akan terjadi bukan karena ada niatan tapi ada kesempatan. Maka dari itu jangan berikan kesempatan kepada suamimu untuk kawin lagi. Bu, kawin apa nikah? Oh iya nikah deh. Nikah. Lupa, maaf guys. Itu salah ucap saya. Tapi ya enggak apa-apa. Sekian dari saya video kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kembut, gak pakai J ya.